Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat datang di Medan Programming bersama saya Jelim Kursmanjaluhu teman-teman. Baik, di video kali ini kita akan mempelajari yang namanya struktur dasar daripada HTML ya teman-teman ya. Nah, setelah kita belajar di video sebelumnya yaitu mengenal apa itu tag, elemen, dan HTML, maksud saya atribut ya teman-teman. Nah, di kali ini kita lanjut lagi proses belajar kita yaitu kita akan membuat struktur dasar HTML teman-teman ya. Baik, langsung saja coba teman-teman buka text editornya dulu ya. Oke. Nah, seperti biasa saya menggunakan yang namanya Visual Studio Code ya teman-teman ya. Teman-teman bebas menggunakan apa. Yang penting ya kita ngoding lah gitu. Oke. Nah, sekarang gini teman-teman. Coba ya pertama dulu biar nanti struktur file kita itu rapi, coba di desktop ini ya. Di desktop saya akan coba membuat satu folder, new folder. Saya buat nama foldernya belajar HTML. Baik, teman-teman bebas ya mau buat eh, foldernya di mana gitu ya. Saya akan letak di desktop ya teman-teman ya. Sekarang kembali ke text editor. Nah, sekarang kita masukkan folder yang kita buat tadi ke dalam text editor kita teman-teman ya. Nah, di sini coba teman-teman pilih open folder ya. Jika teman-teman menggunakan Visual Studio Code atau bisa klik file, oke, kemudian open folder ya teman-teman ya. Oke, open folder. Nah, kita cari folder yang telah kita buat tadi teman-teman. Nah, saya membuatnya kan di desktop nih, desktop, oke. Ini dia, belajar HTML, kemudian select folder ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Nah, foldernya sudah ada ya teman-teman ini, belajar HTML. Nah, sekarang ini bisa kita close. Nah, sekarang di foldernya ini kita tambahkan satu file ya teman-teman ya, dimana nanti kita di situ menuliskan struktur dasar daripada HTML itu sendiri teman-teman. Baik, di sini coba teman-teman, di sini kan ada new file ya teman-teman ya. Kalau ini kan eh, ikonnya nambah file, ini icon nambah folder, ini nge-reload atau refresh teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman ya kita tambahkan eh, nama filenya, coba teman-teman buat index.html aja ya, index.html. Nah, ingat ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Kita kan membuat file HTML, berarti itu ekstensinya harus titik HTML ya teman-teman ya. Kalau untuk penamaan filenya sih bebas ya teman-teman ya. Teman-teman mau membuat nama filenya sesuka hati teman-teman bebas. Yang penting itu ekstensinya harus .html teman-teman ya. Karena kita kan bekerja pada dokumen HTML teman-teman. Ya, jika sudah teman-teman mengetikkan nama file diikuti dengan ekstensi HTML, teman-teman bisa langsung enter gitu. Oke teman-teman. Nah, filenya sudah terbentuk ya. Nah, ini dia. Baik, gini teman-teman. Kalau kita lihat di foldernya ini ya. Nah, itu udah ada ininya teman-teman, filenya teman-teman ya, filenya. Nah, ini sudah bisa kita jalankan atau kita running di browser mana aja ya teman-teman ya. Sesuaikan dengan browser yang teman-teman gunakan. Oke. Di sini saya coba jalankan ya file indeksnya. Oke. Saya klik open ya teman-teman. Kita tunggu teman-teman ya sampai browsernya terbuka. Oke, agak lama ya. Mungkin ini laptop saya ini lemot teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, dia sudah terbuka teman-teman ya. Oke, masih kosong ya teman-teman ya, masih kosong, belum ada isinya. Kenapa? Karena ya masih kosong, kita belum ada menulis apapun di dalam filenya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba buat struktur dasar HTML. Oke, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa yang namanya HTML itu kan itu semua nanti itu kita sebut dengan tag ya teman-teman ya, tag. Nah, sama.
Untuk maksud saya untuk tag HTML-nya itu harus kita bungkus dari dalam tag HTML teman-teman. Jadi yang pertama itu juga teman-teman HTML juga gitu maksud saya ya. Seperti ini teman-teman. Teman-teman buka kurung siku gini ya teman-teman ya. Kemudian ketik HTML kemudian tutup siku ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tag pembukanya, ini adalah tag penutup HTML-nya ya. Jadi nama tagnya itu adalah HTML ya teman-teman ya. Nah, nah teman-teman perhatikan juga untuk tag penutup itu ada slashnya gitu teman-teman. Nah ini yang ini. Oke. Nah kalau untuk tag pembukanya kan tidak ada, cuman buka kurung siku doang, kemudian diikuti dengan nama tag, lalu ditutup sikunya ya teman-teman ya. Maksud saya kurung sikunya. Nah kalau untuk tag penutupnya ya diikuti dengan slash teman-teman. Baru kemudian nama tagnya. Oke. Nah, jadi struktur dasar HTML itu diawali dengan tag HTML tag teman-teman ya. Ya namanya juga HTML gitu teman-teman. Nah, jadi semua tag-tag yang ingin kita tulis dalam sebuah halaman web teman-teman itu harus berada di dalam tag HTML ini teman-teman ya. Jadi tidak boleh ada di luar teman-teman ya. Semua tag yang hendak atau ingin kita ketikkan itu harus tetap berada di dalam tag HTML ya teman-teman ya. Nah, oke, setelah kita menuliskan tag HTML ya, ini adalah tag induknya ya. Kalau saya bilang ini tag induknya teman-teman ya. Nah, setelah tag HTML ini teman-teman, di dalamnya ada dua tag lagi yang sangat penting ya teman-teman ya. Dan ini sangat wajib untuk kita tulis juga. Karena ini memang adalah struktur dasarnya daripada si HTML ini sendiri teman-teman. Nah, yaitu adalah ini teman-teman. Buka kurung lagi ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa teman-teman untuk ya namanya juga tag pembuka dan tag penutup. Harus ada pasangan gitu teman-teman ya. Yang pertama itu adalah tag head ya teman-teman. Head. Head gini teman-teman. Nah, jadi ini dia. Oke. Nih. Yang kedua itu adalah tag body teman-teman. Sini. Oke. Ini. Nah, oke teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi begini dia struktur dasar HTML. Jadi pertama kan HTML, kemudian itu adalah tingkat keduanya itu adalah head dan body teman-teman. Nah, oke. Kalau kita teman-teman coba teman-teman simpan deh filenya, teman-teman simpan, kemudian kembali ke browser, refresh ya teman-teman, atau halamannya di reload, masih belum ada terjadi apa-apa ya teman-teman ya. Nah, tapi satu persatu kita bahas ya teman-teman ya. Head dulu ya teman-teman ya. Nah, jangan salah ya teman-teman, ini adalah tag pembuka, ini tag penutupnya gitu. Nah, head ini biasa nanti kita gunakan untuk bagian informasi-informasi daripada halaman website kita teman-teman ya. Nah, isinya ini itu yang biasa atau standar itu adalah title teman-teman. Title. Oke. Untuk pertama ini kita belajar title dulu. Nanti yang lain-lainnya kita akan eh, pelajari apa-apa aja sih yang bisa atau yang tag-tag apa aja sih yang berada di dalam tag head ini gitu teman-teman ya. Nanti itu akan kita pelajari seiring dengan berlanjutnya tutorial ini ya teman-teman ya. Nah, untuk pertama ini kita belajar title doang dulu ya. Oke, title ini adalah merupakan eh, maksud saya judul atau nama halaman daripada webnya teman-teman. Misalnya eh, gini, eh, halaman home. Oke, coba teman-teman simpan. Ingat ya teman-teman ya. Jadi isinya itu harus ditulis di antara tag pembuka dan tag penutup ya teman-teman ya. Ya, jangan sampai salah. Ini adalah tag pembukanya title, diikuti dengan isinya, oke. Kemudian ditutup dengan tag title ya teman-teman ya. Oke.
Coba teman-teman simpan filenya ya, Ctrl S ya teman-teman, simpan kembali ke browser ya, refresh atau di reload ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di atas ini kan ada yang namanya halaman home, sesuai dengan apa yang kita tulis di title tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi itu maksud saya. Jadi bagian head ini itu adalah bagian yang memang berfungsi untuk eh, memberikan informasi-informasi daripada halaman web kita nantinya teman-teman ya. Tentunya bukan hanya title aja nanti yang bisa berada di dalam tag head ini ya teman-teman ya. Bisa nanti kita menyisipkan seperti CSS, JavaScript juga bisa teman-teman ya. Jadi sama juga sepertinya nanti kalau kita apa ya namanya, metadata teman-teman. Nah, metadata jadi bisa nanti berada di dalam head ini teman-teman ya. Jadi karena kita pemula ya teman-teman ya, dasar, jadi kita hanya belajar struktur dasarnya doang. Nah, oke, saya harap teman-teman mengerti untuk bagian ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung ya langsung saja tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah video ini teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke body ya teman-teman ya, tag body ya. Ini adalah tag pembukanya, ini tag penutupnya. Oke. Nah, untuk tag body ini adalah nanti elemen-elemen yang akan ditampilkan di halaman body browsernya teman-teman, atau di halaman yang putih ini ya. Jadi apapun yang kita isikan di dalam tag body ini itu akan ditampilkan di halaman web ini teman-teman. Misalnya di sini saya buat paragraf ya teman-teman ya. Oke, gini, selamat datang di Medan Programming. Oke, di save filenya teman-teman ya, di save, kemudian kembali ke browser ya, refresh. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi dia tampilnya di halaman body browser teman-teman di sini. Oke, tentunya kedepannya nanti bukan hanya tag paragraf aja dong yang bisa kita isikan. Nanti kita akan belajar banyak tag deh di video-video berikutnya teman-teman ya. Nah, oke, jadi seperti ini aja teman-teman struktur dasar daripada HTML itu, yaitu diawali dengan tag HTML ya teman-teman ya. Ya, tag HTML ini penutupnya ya. Nah, kemudian di dalam tag HTML itu terdapat dua tag yang memang wajib ya teman-teman, penting ya, yaitu tag head ya, tag head, kemudian tag body. Nah, untuk tag head dan tag body ini itu selevel ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi dia searah lurus gini teman-teman. Nah, kalau HTML kan enggak, beda. Ini induknya. Nah, induknya dia memiliki dua anak. Misalnya seperti ini teman, dua anak yaitu head dan body gitu. Nah, sedangkan head lagi ini memiliki anak yaitu title. Seperti itu teman-teman. Tapi title ini eh, anak daripada head ya teman-teman, bukan body. Sedangkan body kan anaknya yaitu tag paragraf. Seperti itu teman-teman ya. Sangat simple sekali ya tag HTML-nya ya. Oke, apalagi ya teman-teman ya. Oh, ada satu lagi teman-teman. Ini wajib ya teman-teman ya. Di atas ini itu ada yang namanya doctype HTML teman-teman. Nah, ini doctype HTML. Nah, si doctype HTML ini adalah eh, kalau ini adalah singkatan daripada dokumen type declaration ya teman-teman ya. Iya, dokumen type declaration daripada si HTML ini. Jadi dia memberitahukan kepada si browser bahwa dokumen HTML yang dirender atau dijalankan di browser ini adalah dokumen HTML yang versinya sekian gitu teman-teman. Nah, kalau tanda tanya doctype HTML ini adalah merupakan HTML versi 5 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa nanti searching-searching di Google bahwa sebenarnya setiap versi daripada HTML itu memiliki dokumen deklarasi tersendiri teman-teman. Nah, kalau
Kalau untuk HTML4 kan itu dokumen deklarasinya sangat panjang teman-teman ya, sangat susah lah untuk dihafal atau diingat teman-teman. Sedangkan kalau HTML5 kan sangat singkat seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini adalah standar daripada struktur HTML itu sendiri teman-teman. Oke, nah bisa saja sih teman-teman kita tidak menuliskan yang namanya doctype HTML, iya doctype HTML ini teman-teman ya, bisa saja seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman menuliskan struktur HTML seperti ini tanpa memberikan dokumen type declaration tadi atau memberitahukan kepada browser bahwa halaman HTML yang di render ini adalah versi sekian gitu teman-teman. Jadi begini teman-teman, coba teman-teman simpan seperti ini aja ya, seperti ini. Nah, coba kita kembali ke sini. Untuk lebih gampangnya, coba teman-teman file index ini kita open with di browser yang Firefox saja teman-teman ya, untuk melihat mode render daripada si halaman kita ini teman-teman ya. Nah, ingat file kita kan tanpa dokumen deklarasi atau doctype tadi ya teman-teman ya. Oke, di browser Firefox ya teman-teman ya, coba teman-teman klik kanan aja halamannya, kemudian pack info atau lihat eh, informasi halaman teman-teman ya. Nah, oke. Nah, coba teman-teman perhatikan di mode rendernya. Ini adalah mode query ya, mode query. Oke. Apa itu mode query? Bentar teman-teman, nanti akan saya jelaskan ya. Tapi coba kalau kita buat doctype-nya tadi teman-teman. Doctype ini ya. Oke, save, save ya teman-teman ya. Save kembali ke browser. Ini browser Firefox ya teman-teman. Refresh halamannya ya atau di reload ya. Kemudian klik kanan lagi pada halamannya, lihat informasi laman. Nah, untuk mode rendernya sudah berbeda teman-teman, yaitu standar. Nah, ini adalah standar daripada mode render halaman setiap web eh, yang memiliki deklarasi tadi teman-teman. Yang ini adalah merupakan eh, deklarasi versi HTML5 teman-teman ya. Nah, jadi si query mode tadi itu teman-teman, itu merupakan sebuah teknik atau metode browser untuk menjalankan halaman web kita tersebut seakan-akan atau seolah-olah halaman kita itu adalah halaman yang standar, maksudnya scriptnya standar teman-teman yang seperti ini kan, yang seharusnya kan HTML itu harus memiliki deklarasi seperti ini teman-teman. Oke, nah ini adalah yang benar ya teman-teman ya, struktur dasar HTML yang benar standar ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau ini kita hapus begini doang, nah dia akan masuk ke mode query tadi teman-teman. Jadi mode query itu dia menjalankan halaman web kita tersebut seolah-olah halaman tersebut adalah halaman standar gitu teman-teman. Jadi itu adalah fungsi daripada si mode query tadi teman-teman. Nah, kita kembalikan lagi ya. Oke. Jadi begitu teman-teman. Jika teman-teman tidak memberikan deklarasi seperti ini pada halaman HTML teman-teman, itu akan dijalankan pada mode query tadi teman-teman ya. Oke, tapi sekali lagi, jika teman-teman ingin membuat halaman HTML ya selalu ikutin dengan deklarasi ini ya teman-teman ya. Jadi si browser dapat mengetahui bahwa HTML yang kita jalankan itu adalah HTML versi sekian gitu, dan dia akan belajar berjalan pada mode standar ya. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu penjelasan daripada struktur dasar HTML-nya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa berlatih di rumah, nanti teman-teman bisa maksud saya bisa luar kepala lah untuk menuliskan struktur-struktur dasar HTML ini teman-teman ya. Oke, jadi
Saya ulang lagi teman-teman ya, jika ada yang bingung atau tidak mengerti akan penjelasan saya di video kali ini tentang struktur dasar HTML, teman-teman bisa langsung komentar, tulis pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman ya, yang ada di bawah video ini teman-teman. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya ya teman-teman ya. Kita akan belajar tag-tag yang berbeda lagi nantinya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat, di share ya teman-teman ya ke teman-temannya agar teman-temannya ya sama-sama belajar seperti kita teman-teman ya. Jangan lupa subscribe teman-temannya, like juga ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.